بآياته ولم نحيطوا بها علما عما كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا وهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل يسكن فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماء. Saya berawal di tahun 2010 ya. Jadi saya masuk di Desa Ketitang itu di tahun 2010, menikah dengan istri yang asli di Desa Ketitang ini, asli Desa Ketitang. Kemudian setelah itu saya melihat di desa kita ini, Desa Ketitang ini memang secara sosial budaya memang cukup bagus, karena dari nilai-nilai gotong royongnya, kemudian nilai-nilai sosialnya ini cukup bagus. Namun tidak diimbangi dengan sisi agama ya. Jadi begitu masuk di desa ini terasa kering ya terkait dengan keagamaan. Saya melihat anak-anak setiap sore hanya sekedar bermain begitu. Kemudian mereka menghabiskan waktu sampai maghrib, tidak ada hal-hal yang bisa diberikan kepada mereka. Dan saya berpikir anak-anak ini adalah generasi yang baik ya untuk dididik, kemudian generasi emas, generasi penerus bangsa. Maka saya memiliki ide untuk membangun sebuah pendidikan Al-Quran TPQ ya di desa kami, karena memang belum ada waktu itu. Kemudian saya buka pendidikan TPQ itu di rumah pertama, di rumah sini ya. Kemudian 1, 2, kemudian 3 orang, 4 orang, sampai lama-lama nggak muat rumahnya gitu ya, nggak muat lagi rumahnya. Dan kemudian kita coba mengadakan pengajian-pengajian di masjid ya. Dan kemudian alhamdulillah dengan hasil seperti itu saat ini sudah mulai banyak perubahan. Anak-anak sudah mulai pintar ngaji, baca Quran. Kemudian orang tuanya juga sudah mulai berangkat ke sholat berjamaah di masjid ya. Ini menjadi hal yang sangat membuat saya itu bangga sekali dengan masyarakat yang saat ini. Itu desa kami. Kemudian secara latar belakang di desa kita itu kebanyakan petani ya. Kemudian dari sisi pendidikan juga sangat rendah ya. SD, SMP, SMA yang sarjana pun juga bisa kehitung jari lah, masih sangat sedikit. Maka memang butuh kerja keras untuk bisa nantinya membangun desa yang memang awalnya memang dari nol, dari segi pembangunan fisik, kemudian segi pemberdayaan masyarakatnya, kemudian sisi agamanya, sosialnya memang masih tertinggal waktu itu. Namun sekarang sudah banyak perubahan, kita sudah membuat lompatan-lompatan besar. Berawal dari guru ngaji memang, kemudian masyarakat bisa percaya dengan saya, dan alhamdulillah di tahun 2018 saya ditunjuk, kemudian dipercayakan untuk mengikuti sebuah konsultasi pemilihan kepala desa ya. Kemudian saya ikut daftar dan alhamdulillah akhirnya bisa terpilih ya menjadi kepala desa di Desa Ketitang. Jadi memang sedari kecil ya, saya 8 bersaudara, saya anak kelima dari 8 bersaudara. Memang banyak kita hidup ditempa karena dari kecil hidup dalam bayang-bayang ekonomi yang cukup memprihatinkan ya. Karena bapak ibu saya itu ngontrak dari rumah yang satu ke rumah yang lain, karena waktu itu memang kita masih hidup apa adanya ya, belum punya apa-apa. Dan kemudian perjuangan dari orang tua itu memang luar biasa, mendidik anaknya, menempa anaknya, kemudian membuat anaknya itu bisa bertahan hidup ya,
walaupun sekeras apapun hidup ya, tetap apa namanya, kita diajarkan untuk selalu siap, kemudian berani ya mengambil sebuah sikap dan keputusan untuk bisa selalu melangkah terkait dengan bagaimana kita bisa hidup lebih maju. Itu orang tua saya. Memang dari kecil kita dididik agamis ya. Jadi orang tua saya membiasakan kita sholat 5 waktu ke masjid, kemudian ngaji, kemudian setiap hari ngaji ya. Kemudian sampai disekolahkan, bahkan saya sempat mengenyam pondok pesantren waktu itu ya, dimasukin kedua orang tua saya, dan kemudian setelah itu kembali ke sekolah umum ya. Dan saya punya tekad, walaupun waktu itu kita susah, saya kemudian abang-abang saya waktu itu punya keinginan untuk berkuliah ya, walaupun secara hitungan matematis itu tidak mungkin begitu, tapi hitungan Allah berbeda ternyata ya. Jadi 8 anak dari rumah kontrakan satu kontrakan yang lain, semua 8-8-nya alhamdulillah bisa berkuliah, dan bahkan sudah ada yang S2 ya saat ini. Inilah mulai dari nol kemudian sampai saat ini. Ini yang diajarkan oleh kedua orang tua saya waktu itu. Dan saya tinggal di sini, walaupun pertama kali menjadi seorang guru ngaji bukan pekerjaan yang hina, karena bagi saya pekerjaan guru ngaji itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kita bisa memberikan ilmu kepada anak-anak, ilmu agama, ilmu cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan kemudian mereka bisa mempraktekkan itu ya, itu sudah menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya. Nah itu karena memang kalau kita ingin mendapatkan pahala yang selalu mengalir ya, itu ilmu yang bermanfaat yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Iya, saya sehari-hari seperti biasa, memang yang berbeda hanya kita lebih banyak setelah menjadi pejabat publik itu, kita lebih banyak di publik ya. Lebih banyak berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar karena memang kebutuhannya seperti itu. Kemudian istri saya memang sejak tahun 2014, sejak terpilihnya menjadi anggota DPRD Kabupaten Temanggung, lebih padat juga kegiatannya. Jadi saya bersama istri memang sama-sama dulunya berangkat dari seorang aktivis, kemudian setelah menikah ya benar-benar kembali lagi ya menjadi aktif lagi ya. Yang satu di kepala desa, yang satu menjadi anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Ini memang harus pintar-pintar manajemen waktu ya. Kalau saya pribadi, saya bangun pagi itu emang harus pagi-pagi ya. Jam 3 itu saya sudah bangun ya, mempersiapkan diri untuk bersih-bersih, kemudian habis itu sholat tahajud, dilanjut dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, dan saya selalu membiasakan anak saya ya. Jadi Mas Nizam itu anak pertama saya itu sejak umur 4 tahun sudah saya tenteng ke masjid. Iya, saya tenteng ke masjid walaupun dia nangis, merasa kedinginan saat subuh itu, kemudian merasa ngantuk, tetap saya dengan rasa tega nggak tega gitu ya. Walaupun dia seorang anak kecil, tapi dia ada seorang laki-laki bagi saya yang harus nantinya bisa menjadi imam bagi keluarganya, maka harus ditempa dari kecil begitu. Dan alhamdulillah ya, anak saya walaupun dia terbiasa dengan kegiatannya sehari-hari, ketika bunyi azan pun dia langsung berangkat ya. Dia langsung bergegas mengambil sejadah, kemudian mengajak orang tuanya untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan bukan saya lagi yang mengajak, tapi sudah anak saya mengajak, ayo Pak kita sholat bersama. Ini menjadi kelebihan ya, ketika anak itu memang sudah dibiasakan dari awal untuk dididik seperti itu gitu. Kemudian setelah subuh juga saya biasakan ya, saya tidak pernah tertinggal. One day one juice itu saya tidak pernah tertinggal ya. Alhamdulillah, bahkan sampai one day 2 jus ya. Jadi kadang 2 jus sehari ya. Itu kalau nggak segitu nangis rasanya ya. Rasanya nggak betah. Dan kalau nggak megang Al-Quran sehari itu kayaknya cinta gitu, kangen gitu. Bahkan di kantor itu sudah siap sedia Al-Quran besar di meja kantor saya. Jadi kalau pagi subuh selesai 1 jus, kemudian setelah itu siap-siap berangkat ya,
Setelah itu nanti sampai kantor kita biasanya apel bersama, apel pagi, kemudian mengevaluasi kerja kemarin seperti apa kendalanya ya dengan perangkat desa. Kemudian setelah itu baru bekerja. Sebelum bekerja masuk ke ruangan, saya biasanya baca Al-Quran plus tafsirnya. Ya. Jadi terjemahannya saya baca juga, Al-Quran saya baca, kemudian terjemahannya saya baca. Nah ini menjadi kebiasaan. Nah setelah itu nanti ditambah dengan kegiatan-kegiatan pelayanan. Biasanya masyarakat ingin membuat KTP, kemudian ingin melaksanakan pernikahan, ya, kemudian membuat kartu keluarga KK, itu banyak yang mengantri untuk minta tanda tangan. Ya, saya harus standby. Jadi kepala desa itu bukan bukan jabatan yang harus di rumah, tidak ya. Kemudian harus berpergian juga enggak ya. Jadi kepala desa itu yang lebih bagusnya memang harus berada di tempat ya. Kalau saya sehari-hari memang harus di kantor. Jadi bagi saya itu pelayanan harus pelayanan yang prima, sehingga masyarakat tidak mencari-cari, datang ke kantor kecelek, wah kasihan ya. Jadi memang harus ditunggu, kemudian kalau ada kegiatan lain baru saya tinggal kalau memang itu penting. Nah, biasanya kegiatan yang lain setelah itu saya mengunjungi beberapa tempat ya, tempat di desa yang ada pembangunannya, entah itu pavingisasi jalan, kemudian pembangunan masjid, senderan, kemudian pembangunan jembatan, pembangunan semua yang sifatnya fisik biasanya saya kontrol. Ya. Nah, ada packing-nya nih. Awal rilis pertama sini. Iya, saya merintis nih. Ya, saya sampai sini. Ntar balik lagi sana. Balik lagi sini. Setengah jam ya. Dari pertama dia petik merah, kemudian diolah sama dia, dan jemurnya pun nggak jemur sembarangan di jalan gitu ya, dia di atas rumah gitu. Itu yang bagus. Jadi proses penjemurannya, kekeringannya, ya, terus baru sampai digiling jadi kopi. Mereka itu ngopi nggak pasti nggak pernah pakai gula. Jadi kopinya kopi pahit. Jadi kalau di Indonesia itu malah kebalik, masih kering. Kopi harus pakai gula. Nah itu kalau udah campur kopi dengan gula bercampur, nah itu asam lambung. masuk ke lambung, jadi asam lambung. Gitu. Jadi ada senyawa apa gitu mereka kopi dan gula. Kemudian yang kedua, dari Bumdes, ini siang ya, waktu kan pagi ini siang, salah satu itu sudah selesai. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menggunting pita ini dengan harapan program Pamsimas untuk Desa Ketitang ini Banyu Miri seperti nama KSM-nya, Banyu Miri, dan semoga ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Dusun Ketitang. Bismillahirrahmanirrahim.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendampingi dari awal sampai dengan keresmian. Kemudian seluruh tamu undangan yang pada hari ini bisa datang ke rumah ke rumah. Dan pada hari ini juga kita menyaksikan mulai dari awal pengukuran yang ada di Dusun Ketitang tidak ada kendala sedikit pun. Ya. Air bor itu hanya sejalan 27 meter. Kalau kita berpikir secara teoritis 27 meter itu sebanyak apa sih air? Ya. Namun 27 meter itu sudah mengalahkan air 100 meter tanpa. Karena baru di bawah 27 meter sudah mengeluarkan air begitu banyak tanpa disedot dengan mesin air, tanpa disedot dengan listrik, itu sudah keluar sendiri. Volumenya cukup besar dan saya yakin di musim kemarau itu insya Allah tidak akan habis air. Kemudian barangkali kalau dusun lain mau ikut ya terjadi, itu masih bisa mengusaha karena volumenya cukup besar. Jadi air itu tidak hanya digunakan dimanfaatkan untuk masyarakat di desa kita, tapi semua ya, semua masyarakat di Kabupaten Temanggung Utara. Dan ini rezekinya masyarakat desa kita. Ya. Dari awal sampai akhir ini semuanya tidak ada yang nggak ada masalah ya, dari pengeboran sampai dengan kesepakatan pemasangan. Angkanya berapa rupiahnya, semua manut semua luar biasa. Ya. 129 rumah yang sudah pasang. Kesukaannya. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya berterima kasih kepada seluruh pendamping ya, yang sudah betul-betul mendampingi dari awal sampai hari ini. Saya sudah nggak asing lagi pendamping ini. Ya. Itu lagi yang datang, yang lebih datang. Ya. Karena yang rajin datang ke sini ini perlu naikin gajinya nih Pak. Sedikit masalah dia komunikasi. Ya, jadi semua itu bagus jalan. Apalagi ketua RT, ketua RW, ya sebagai ujung tombak. Sekali dikumpulkan keputusan jadi deal semua. Nggak ada yang hitung, ya ikut semua. Gitu biasa. Saya jadi berinding ya, karena dari awal semuanya bisa kompak solid. Memang yang dibutuhkan itu. Kalau airnya saja datang, programnya datang, tapi masyarakatnya nggak kompak, nggak jadi. Iya. Ya, kalau misalkan uangnya ada, banyak uang, masyarakatnya nggak mau, ya sudah batal. Dan pada hari ini dusun terakhir, dusun Ketitang yang bisa sudah terpasang sarana bersih. Jadi program saya selesai pada hari ini terkait dengan kekeringan selama 3 kekeringan ya, insya Allah tahun ke depan sudah tidak ada lagi. Ya, masyarakat di Desa Ketitang memang memiliki lahan yang luas ya. Kemudian dari segi ukuran ya, itu memang kita itu desa yang cukup luas. Kemudian tentunya banyak kendala. Yang pertama di kendala terkait dengan kebutuhan air bersih di desa. Karena memang di setiap musim kemarau antara Juli, Agustus, September itu di desa kami mengalami kekeringan. Sumur-sumur di rumah-rumah itu kering, tidak mencukupi kebutuhan hidup. Kemudian masyarakat selalu mengambil air dari desa lain, tempat lain, sehingga ini menjadi semangat bagi saya untuk bagaimana caranya untuk bisa berubah, berbenah, kemudian membangun sarana air bersih untuk masyarakat di Desa Ketitang. Dan dimulai dari tahun 2018 akhir sampai dengan tahun ini 2021 kita sudah menyelesaikan itu. Jadi dalam waktu 2 tahun setengah ini sarana air bersih yang menjadi kendala di desa kami ini sudah selesai. Setiap dusun sudah memiliki sarana air bersih. Kita punya 5 dusun dan 5 dusun itu sudah selesai, tidak ada lagi
ketika di musim kemarau besok ini tidak terjadi kekeringan karena mereka sudah memiliki sumber air yang cukup begitu. Kemudian terkait dengan kendala yang lain ya, kita pernah mengalami kekeringan di lahan pertanian ya, karena pertanian di sini sangat banyak ya lahannya, kemudian untuk air yang banyak, dan sehingga kita butuh sebuah pembangunan irigasi ya. Dan itu juga sudah kita selesaikan. Jadi pembangunan irigasi yang ada di Desa Ketitang 100% selama saya menjabat 2,5 tahun ini sudah tertuntaskan ya, sudah selesai, dan masyarakat khususnya para petani tidak mengeluh terkait dengan lahannya yang kering ketika musim kemarau. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa ya, memang itu penyamaan persepsi ya. Kegiatan apapun itu ya yang sifatnya kebersamaan ya, karena saya memimpin 2035 jiwa, tentunya masing-masing pemikiran di setiap masyarakat berbeda-beda. Ini butuh sentuhan ya, bagaimana caranya bisa menyatukan masyarakat, kemudian merukunkan masyarakat, mengompakkan, menolidkan masyarakat, sehingga setiap program-program pemerintah itu bisa disambut oleh masyarakat dengan baik gitu. Sehingga setiap program yang kita gulirkan itu bisa diterima oleh masyarakat, sehingga program itu tidak sia-sia. Setiap program yang kita sampaikan ke masyarakat semuanya disambut dengan baik dan dilakukan oleh masyarakat. Ini perlu sentuhan yang cukup intens, karena bukan hanya sekedar pertemuan tidak, tapi pendekatan secara emosional dibangun, kemudian pendekatan secara persuasif rumah ke rumah, silaturahmi tokoh dan semuanya, sehingga apapun program yang saya bentuk semua masyarakat bisa menjalankan itu. Nah, itu. Jadi dari mulai saya dilantik sampai hari ini, alhamdulillah kendala-kendala itu sudah tidak ada ya, mulai itu dari segi lingkungan, kemudian segi karakter masyarakat di Desa Ketitang ini semua sudah tidak ada masalah, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Begitu. Ya, kita sudah mencoba ya mengembangkan kopi asli desa kita, mulai dari proses perawatan, kemudian proses panen pemetikan, itu dimulai dari petik merah ya, kemudian diolah dan dijemur, bukan sembarang dijemur seperti yang kita lihat tadi barusan dijemur di jalan, tidak ya. Ada juga masyarakat yang sudah ngerti dan paham, karena jemur di jalan itu tentunya kualitasnya akan jelek karena mudah terinjak dan mudah dilewati banyak kendaraan. Tapi ada juga masyarakat yang sudah paham menjemur kopi itu sudah secara teori sudah bagus ya, di atas rumahnya, kemudian dialasi dengan terpal ya, itu sudah bagus. Itu menjadi buruk tidaknya kualitas kopi segi penjemuran. Dan kemudian pengolahannya kita juga sudah ada alatnya ya, mungkin dari mesin roastingnya, kemudian sampai ke mesin pelembut kopinya, sampai nanti jadi kopi bubuk ya, itu juga di desa kami banyak yang punya, sehingga termasuk pengemasan ya. Di pengemasan itu kita juga sudah rapi, sudah bagus ya, dan kopi kita sudah masuk ke kabupaten dan kota yang lainnya, bahkan sampai ke provinsi ya, luar pulau juga kita juga sudah kirim kopi kita, bahkan sampai kopi kita itu sampai ke Jepang dan Amerika ya. Tapi itu dalam jumlah yang tidak cukup banyak ya, sehingga memang kalau memang kerjasama dengan luar negeri biasanya jumlahnya banyak, tonasenya cukup banyak, sehingga untuk mencari barang itu juga kita kesulitan. Kalau kita cari di desa lain mungkin ada, tapi kita paling tidak bisa memberdayakan desa kita dulu. Itu terkait dengan kopi ya. Ada lagi dengan gula aren ya. Kita punya pohon aren
itu cukup banyak, dan setiap sore masyarakat itu biasanya deres itu yang mengambil cairan dari air itu di pohon, ya, kemudian nanti dimasak menjadi gula, ya, gula aren atau gula Jawa kita kenal gitu, dicetak seperti mangkok atau seperti apa namanya bentuk tabung gitu ya, dan kemudian dijual. Bukan hanya bentuknya seperti itu aja, kita juga punya gula aren kita bentuk sebagai gula bubuk, gula semut, ya, dan kita juga sudah pasarkan itu, sudah ada labelnya, ya, sudah ada izinnya, PRT-nya, dan saat ini sudah banyak yang mencari, ya. Jadi gula aren di desa kita memang kualitasnya bagus dan rasanya yang khas. Saya nggak tahu dari mana kok masyarakat di luar desa itu mengatakan gula Jawa kita itu khas rasanya gitu ya. Entah itu mungkin barangkali dari segi pemasakan dimasak, ataupun nanti apa segi apa namanya pengambilannya seperti apa kita nggak ngerti, tapi memang rasanya berbeda dengan gula-gula yang lain. Kita jelas, kita punya yang namanya RPJMDes, ya, di sananya. Kemudian ada RKPDes dan kemudian ada APBDes, ya. Nah ini sudah ditetapkan, diputuskan di dalam sebuah musdes yang mana kita bisa membangun ketika ada bentuk tertulisnya ya RPBDes. Ya, kita bisa merencanakan ketika ada bentuknya tertulisnya di RPJMDes. Kalau kita melenceng dari itu, tentunya ada apa sih dipertanyakan. Nah selama ini saya selalu mengontrol itu. Jadi ketika ada kegiatan apapun itu di tahun ini, saya selalu melihat APBDes-nya. Oh seperti ini, tahun ini kita membangun ini, kemudian dengan RAB sekian, dengan jumlah dana sekian, ya. Jadi semua saya tahu, ya. Uang keluar sekian, dan semua ada SPT. Ketika kita mau bangun jalan atau pavinisasi, ya, kemudian membeli paving harganya berapa, semua itu mesti kepala desa tahu, ya. Karena dari DPK pun tim pelaksana kegiatan itu selalu konsultasi dengan kepala desa. Pak, ini ada pelaksanaan organisasi kita dibangun di sini, kemudian dengan harga sekian, ya. Itu selalu saya kontrol. Jadi tidak ada uang-uang, kan dikatakan uang panas begitu ya. Kalau ada mungkin saya nggak tahu di mana desa mana, tapi kalau bagi saya untuk mengelola uang seperti itu saya usahakan dengan profesional, ya. Bagaimana caranya jangan sampai kita memakan uang seperti itu, karena untuk keluarga kita, istri kita, kalau kita kasih makan itu apa jadinya, gitu. Kalau saya berprinsip teguh, sepeser pun jangan sampai dana desa itu masuk ke kantong pribadi. Ikut saya ya. Ini biar Ini pastinya ya, udah datang ya.
Perkenalkan, nama saya Geri Setiawan, biasa dipanggil Geri ya. Saya itu lahir dari 8 bersaudara. Saya anak ke-6 ya, dari 8 bersaudara. Memang kedua orang tua itu anaknya banyak, dan 6 laki-laki yang 2 perempuan. Kemudian saya dibesarkan lahir di Padang ya. 17 Juni 85 dan 1985. Saat ini usia saya 36 tahun. Jadi masih muda ya. Jadi lahirnya saja di Padang, kemudian masih bayi waktu itu usia 2 bulan, ibu dan bapak itu merantau ke Tanah Abang Jakarta ya. Kemudian mengadu nasiblah di sana, memiliki usaha dagang kain tekstil waktu itu di Tanah Abang, dan kemudian saya besar di Tanah Abang. Kemudian tidak lama setelah 5 tahun di Tanah Abang, kita pindah ke Bekasi ya, ke Bekasi. Dan setelah saya mulai sekolah dari SD, SMP, SMA ya. Jadi saya tidak mulai dari TK. Jadi kalau ditanya terkait dengan bisa nggak menggambar gitu ya, saya nggak bisa menggambar. Ya, karena apa? Karena emang tidak mulai dari TK waktu itu, langsung SD, SMP, SMA. Ya. Saya dilahirkan dari keterbatasan keluarga yang secara ekonomi serba pas-pasan, gitu ya. Anak-anaknya 8, dan kehidupan keluarga kami itu kehidupan yang memang serba prihatin. Ya. Setiap 2 tahun sekali mesti pindah kontrakan, dari kontrakan 1 kontrakan 2, kemudian pindah lagi kontrakan terus ya. Jadi kita cari kontrakan yang sekiranya mampu yang bisa dibayar oleh kedua orang tua itu. Kemudian saya sekolah di sana di Bekasi ya, SD di Bekasi, SMP di Bekasi, SMA di Bekasi, dan banyak kenangan manis ya di dalam hidup itu. Saya pernah waktu ketika saya bermain di usia saya SD, ya kira-kira kelas 1 SD begitu, di depan rumah waktu itu banyak sekali teman-teman yang ikut bermain kala itu. Kemudian di saat bermain ada gerobak es tong-tong. Es tong-tong itu yang kalau kita es dong-dong ya, jadi es krim yang pakai mangkok payung gitu. Ya, itu harganya murah waktu itu. Dan begitu tukang itu datang, abang-abang es dong-dong itu lewat, semua anak-anak berlari mengejar, bang beli bang beli. Tapi tinggal 1 anak yang berdiri tegak di sana dan tidak melakukan apa-apa, tidak berlari karena tidak punya uang. Itulah saya waktu itu. Sampai ibu menangis melihat saya depan rumah tidak berlari. Kenapa nggak berlari? Ya karena nggak punya uang gitu ya, uang jajan dari mana gitu. Akhirnya ibu saya waktu itu meluk saya dengan erat. Ya, saya merasa aneh ya, kenapa kok saya dipeluk gitu. Ternyata jawabannya ketika saya waktu itu sudah dewasa disampaikan ke ibu. Oh, ternyata ibu menangis ketika meluk saya karena tidak bisa memberikan saya uang jajan untuk beli seperti anak-anak lainnya untuk beli es dong-dong. Nah itu. Kemudian di usia SD pun juga saya dibiasakan sama ibu, kalau kita ingin jajan kita harus usaha katanya. Ya, kalau saya mau jajan setiap hari mau dapat uang jajan maka saya harus berusaha. Apa usahanya? Ibu itu beli astor dalam toples, kemudian diecer ke plastik setengah kiloan itu, yang isinya 3, 4, kemudian dilem pakai lilin. Plastiknya putih itu ya, seperti ini plastiknya ya. Kemudian diisi astor, dilem pakai panasnya lilin ya. Nah itu yang saya jual setiap hari ke kelas-kelas, ke antar kelas, kakak kelas, adik kelas semua. Sampai ketika itu habis maka besok saya dapat uang jajan. Nah itu segitunya ibu mengajarkan saya. Maka dari kecil itu saya udah berazam ya, saya mau jadi pengusaha ya, pengusaha yang sukses, pengusaha yang jujur ya, pengusaha yang bisa bantu orang-orang susah gitu. Karena saya masih kayak dulu kan saya hidup dengan susah.
Nah kemudian pernah ketika saya jual Astor itu, Astornya itu pecah semua. Jadi Astor itu saya taruh tas, kemudian tasnya saya taruh kursi, saya bermain dengan anak-anak teman-teman yang lain, didudukilah sama teman saya ini tasnya, Astor-Astornya di dalam. Karena anak SD kan maunya bercanda ya. Iya. Emang niatnya bercanda, tapi emang nyebeli juga. Sampai hancur semua. Jadi saya pulang nggak bawa uang dan tentunya besok pagi sekolah lagi saya nggak jajan karena ini nggak laku ya. Ini sebuah kesan hidup ya, kesan hidup kita. Memang hidup itu butuh perjuangan, bukan hanya kita hidup tiba-tiba enak aja kemudian senangnya saja, tidak ada orang seperti itu ya. Di mana-mana butuh perjuangan, pengorbanan, dan memang ada tahapan untuk menjadi orang yang berhasil karena ditempa dulu. Itu sekilas tentang saya. Kemudian saya tidak punya kepikiran sebenarnya untuk kuliah karena melihat kondisi orang tua serba pas-pasan ya. Namun di satu sisi ada keinginan dalam diri kita, dari diri saya itu kayaknya enak juga untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti sarjana gitu. Kemudian ibu juga akhirnya berusaha penuh, bapak berusaha segala daya ya. Kemudian akhirnya saya bisa kuliah di Semarang. Ya. Dari kuliah inilah saya belajar ya. Semenjak saya menjadi mahasiswa, saya aktif dalam sebuah kegiatan lembaga-lembaga kemahasiswaan, dan itu yang membentuk karakter pribadi saya. Saya menjadi pribadi yang aktif, kemudian pribadi yang tegas, pribadi yang mempunyai jiwa leadership ya, kepemimpinan, sehingga saya pernah juga terpilih menjadi ketua himpunan mahasiswa, ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan DPMJ namanya ya. Nah, istilahnya kalau sekarang tuh DPR-nya mahasiswa di jurusan lah ya. Nah itu kemudian saya pernah juga terpilih menjadi wakil ketua BEM FIK waktu itu, BEM Fakultas. Selisihnya cuma 1 suara ya gitu. Lucu ya. Jadi pas pilihan di fakultas itu, pas hitung-hitungan ternyata dihitung selisihnya 1 suara dengan rivalnya gitu. Wah itu semuanya para pendukung merasa terharu dan hampir satu ruangan itu sujud syukur, nggak ada yang nggak sujud syukur ya. Dan ya bahagia lah, menangis. Nah ini kemudian saya juga terpilih sebagai presiden mahasiswa di tahun 2008 ya. Nah, kemudian berkiprah di sana, banyak pengalaman di sana, ikut seminar, ikut kegiatan-kegiatan ya, jurusan, fakultas, kemudian kegiatan universitas sampai keluar pulau ya, dari Sabang sampai Merauke saya jelajahi waktu di 2008 ketika menjadi presiden mahasiswa. Nah, dari bekal inilah saya mendapatkan pengalaman yang bagi saya ini menjadi bekal yang kuat untuk melanjutkan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang sebenarnya ya di masyarakat. Karena ketika mahasiswa itu kita belajar ya, kemudian ketika di masyarakat itulah kehidupan yang bagi saya itu real ya. Banyak sekali banyak kegiatan, pemikiran, kemudian perbedaan pendapat. Ya mungkin itu ya sedikit dari saya, dan akhirnya pada hari ini ya 2 tahun yang lalu yang saya diamanai dipercaya menjadi kepala desa Ketitang ya, Kecamatan Jumo, yang harapan kami memang harapan saya adalah bisa mengubah Ketitang bisa menjadi kembali. Program-program saya juga sudah banyak yang sudah telah selesai. Ya, salah satunya sarana air bersih dari seluruh dusun yang kekeringan air bersih sekarang ini sudah tidak lagi mengalami kekeringan, sudah memiliki air sampai rumah ke rumah. Ya. Kemudian sarana kebersihan ya, seperti pengolahan sampah, kita sudah punya TPS ya, tempat pembuangan sementara, sudah ada petugasnya yang menarik ke rumah-rumah ya, kemudian ada bank sampahnya. Ketika ada sampah botol aqua, botol-botol itu yang bisa dijual, bisa ditimbang, itu ada banknya sendiri ya, bank sampah bisa dusun punya. Dan kita lihat di lingkungan kita sudah tidak ada sampah yang berserakan, entah plastik, bungkus permen dan yang lainnya. Ini dikarenakan masyarakat sudah mulai sadar dan sudah ada pembangunan. Sebenarnya emang sudah terbiasa aja ya, karena kegiatan aktivitas itu memang
dari kita sekolah kemudian kuliah dan sampai sekarang bertemu dengan sebuah kegiatan yang dari pagi sampai sore sudah nggak canggung lagi ya. Dan bagaimana kita tinggal menyikapi dan manajemen waktu. Kalau saya mulai dari pagi ya, bangun jam 3 pagi, kemudian saya itu bersih-bersih mandi ya, karena di dalam dunia kesehatan mandi itu lebih bagus emang ketika setelah bangun tidur ya, sebelum sholat subuh ya, itu mandi ya, 3:30 jam 3 itu menjadi badan segar sehat, walaupun tidurnya sebentar ya, kita aktivitas banyak sampai malam-malam, tapi ketika kita bangun, kita paksakan bangun jam 3 kemudian kita mandi, badan kita segar ya. Itu udah terbukti Pak, dalam dunia medis memang dianjurkan untuk mandi di pagi hari sebelum subuh ya. Kemudian berangkat subuh jamaah di masjid ya, karena udara yang masih bersih, kita bisa menghirup oksigen dengan berjalan kaki dari rumah ke masjid, itu juga suatu kegiatan yang positif ya. Kemudian setelah itu diimbangi dengan olahraga ya. Setelah pulang dari masjid, kemudian tilawah 1 juz ya. Kemudian setelah itu bisa jalan-jalan di depan rumah setengah jam ya, dan kemudian jam 8 bisa beraktivitas kembali, dan itu saya jalankan ya, hampir rutin itu kegiatan itu saya jalankan. Kegiatan di masyarakat memang banyak, jadi perlu kesabaran. Ada kita masih di rumah lagi sama anak ya, sama istri, ada yang ngetok pintu minta antar ke rumah sakit, istrinya sedang melahir, istrinya sedang mengandung ya, 9 bulan dan sudah sakit perutnya, harus diantar ya. Karena kita punya kegiatan pribadi mau apa, sudah rencana matang-matang dengan anak istri mau pergi kemana gitu. Kemudian ada orang yang mau operasi mata karena matanya bermasalah dan tidak ada kendaraan, akhirnya ke rumah kepala desanya minta tolong, dan itu kita batalkan kegiatan kita. Jadi kita harus bisa mengalahkan ego pribadi untuk masyarakat. Jadi memang diutamakan sekali untuk membantu masyarakat. Itu yang saya lakukan setiap hari ya, kegiatan itu ya, entah itu pengabdian ke masyarakat, kemudian pembangunan di desa, memantau meninjau pembangunan ya. Itu perlu ditinjau, karena kalau nggak ditinjau kan kita nggak tahu sejauh mana perkembangan pembangunan ya. Saya merasa bersemangat ketika bersama dengan masyarakat ya. Jadi saya merasa hidup ketika bertemu dengan warga. Ketika saya jauh dari warga, saya merasa saya ini kayaknya tidak punya giroh. Tapi ketika bertemu dengan mereka, ternyata semangat itu muncul, lebih menikmati, lebih enjoy ketika bertemu dengan warga ya. Jadi tidak ada pikiran, saya punya kesibukan pribadi, kemudian saya malas untuk menemui masyarakat karena ada sedang sibuk di rumah tangga misalnya. Tidak ya, sekecil apapun kesempatan ya, saya mesti menemui masyarakat. Entah itu kegiatan pengajian, kegiatan sosial budaya di masyarakat, ataupun masyarakat yang datang ke rumah sekedar ngobrol, sekedar curhat, itu banyak. Jadi memang rumah kepala desa itu 24 jam untuk warganya ya. Gitu. Cita-cita pengusaha itu emang dari kecil ya, saya sudah mulai, karena orang tua itu berdarah Minang, karena Minang itu pandai berdagang, Padang pandai berdagang gitu ya. Dan itu mengalir darahnya ke saya, darah dagang itu mengalir ke anak-anaknya ya. Dulu pernah saya kegiatan apapun saya niatkan untuk itu ya. Sampai saya pernah jualan pupuk ya, jualan pupuk cair, kemudian rumah ke rumah sebelum jadi kepala desa ya. Lama sebelum ya, sekitar 9 tahun yang lalu lah ya, sampai jual pupuk cair ke rumah-rumah. Kemudian jual apalagi ya, banyak ya, penghemat bahan bakar pernah saya yang jualan rumah ke rumah, nggak malu, nggak usah malu, karena ini jiwa dagang itu nggak hilang ternyata sampai sekarang. Walaupun saya jadi kepala desa, tetap melekat nih jiwa dagang ini, tetap melekat. Dan cita-cita hari ini saya pun juga masih bertekad ingin menjadi pengusaha. Itu jadi begitu saya jadi kepala desa, tetap pikirannya gimana caranya paling nggak saya punya usaha yang nantinya selepas saya dari kepala desa saya punya aktivitas, punya kegiatan.
dan menghasilkan gitu dia. Ini tentang merawat kehidupan. Kita bisa selama masih ada rumah untuk pulang dan memulai segalanya. Nah, kemudian sampai nanti sore hari ya, kita baru pulang. Kadang pulang pun sampai jam 5 ya. Saya pulang, istri juga ternyata pernah juga masih di kantor ya. Jadi ketemu dengan istri itu kadang setelah maghrib biasanya ya, atau sebelum maghrib ya, mendekati maghrib udah ketemu kita itu. Nanti udah sama-sama capek, nanti ketemu sampai jam 9 malam udah ngantuk ya, ngantuk istirahat. Nah, setelah maghrib biasanya begitu ya, setelah maghrib kita salat berjamaah, kemudian saya biasanya setelah maghrib itu membaca Quran 1 juz lagi ya. Kemudian setelah itu sholat isya berjamaah, dan setelah sholat isya berjamaah biasa mengajari anak untuk ngaji ya, ngaji. Nah, kemudian menghafal bacaan sholat itu penting karena memang itu menjadi modal dasar bagi manusia ya, untuk bisa langsung melaksanakan ibadah sholat, karena tanpa adanya hafalan doa sholat itu nanti malah sholatnya nggak terima gitu ya. Nah, ini menjadi modal dasar. Nah, kemudian setelah itu biasanya saya terima tamu seperti ini ya, jam-jam segini itu tamu datang, keperluannya apa ya, ada keperluannya terkait dengan anaknya yang sakit misalkan, harus diantar ke rumah sakit, ada keperluan istrinya hamil sudah 9 bulan harus diantar ke rumah sakit, ada yang nggak punya BPJS, bagaimana caranya bisa mendapatkan keringanan, ada yang mau sekolah minta keringanan ya, ada yang mau menikah ya, ingin mengadakan sebuah kegiatan seremonial. Nah, ini semuanya dari A sampai Z memang kepala desa itu berperan ya, sampai orang sakit pun juga diantar gitu. Iya, nah ini menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala desa. Memang sama-sama sibuk. Nanti bahkan pulang kadang jam 12 malam baru pulang, entah dari mana. Harus siap 24 jam. Jadi kepala desa itu kerja bukan hanya dari pagi sampai jam sore, jam 3 sore, jam 4 sore, tidak. Tapi 24 jam harus standby untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi niat saya memang ibadah karena Allah ya. Karena kalau dinaikkan dengan ibadah kayaknya enjoy, asik banget gitu ya. Nilainya ibadah, insya Allah Allah yang nantinya bisa memberikan yang terbaik bagi kita ya, memberikan jalan yang terbaik untuk umatnya ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah ya. Karena kepada desa itu bagian dari keluarga yang besar. Desa itu istilahnya ada bapaknya, ada ibunya, ada anak-anaknya. Nah, saya ini bapaknya, sebagai bapaknya dari seluruh warga masyarakat di Desa Ketitang ya. Ketika anak saya sakit, ketika anak saya membutuhkan bapaknya, otomatis seorang bapak itu bisa terpanggil di situ. Nah, dan memang harus ada keikhlasan di sini ya. Kalau misalkan kita kerja kemudian tanpa ada keikhlasan, barangkali sia-sia ya. Jadi memang dari awal saya dasari kegiatan saya ini karena Allah, ibadah untuk membantu masyarakat di Desa Ketitang ya. Ini jadi menambah semangat, motivasi bagi kita, karena tujuan kita bukan hanya untuk mengejar dunia, tidak ya, tapi harus kita persiapkan dari sekarang untuk akhirat kita yaitu. Saya bisa bersama-sama keluarga itu full di hari Minggu ya. Tapi di hari Minggu ini memang saya gunakan untuk bersama Nizam ya. Kemarin kita sempat jalan-jalan juga kok ke luar kota ya dengan Nizam, dengan ibunya ya. Kemudian hanya sekedar makan ya, satu meja sama-sama itu bagi saya udah
quality time ya, sudah bagus sekali, waktu yang sempurna, karena kebahagiaan itu emang diawali dari keluarga, dari rumah tangga. Kalau rumah tangganya bahagia, insya Allah kita desanya juga bahagia, ya kan? Kalau rumah tangganya hancur, rumah tangganya nggak bahagia, kering di situ, ya gimana mau memimpin desa? Nah, ini saya memberikan contoh kepada anak dan istri saya, kita harus menjadi contoh teladan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang bisa diteladani, gitu. Ya, bagi mereka saya orangnya yang tegas ya. Saya bukan orang yang lembek, karena memang pada dasarnya saya ditempa sejak kecil seperti itu ya, kedua orang tua saya. Kemudian bagi mereka saya ada orang yang disiplin ya, kemudian jujur ya, karena tanpa ada rasa jujur semua pekerjaan ya menjadi berantakan ya. Kejujuran itu memang nomor satu. Walaupun kita sepintar apapun kita, sebisa pengalaman apapun kita, kalau kita nggak jujur, apa jadinya pekerjaan kita. Nah, memang nilai-nilai ini yang selalu tertanam dan saya tanamkan di para perangkat desa saya. Jadi kerja yang jujur, niatkan ibadah, nggak usah neko-neko ya, nggak usah tolah-toleh kemana-mana. Yang penting semuanya lancar, nggak ada masalah ya, dan tempatkan kepada tempat yang benar ya, jangan sampai kita menzolimi ya pekerjaan kita, menzolimi masyarakat kita. Nah, semuanya itu bisa berjalan insya Allah dengan sesuai yang dengan keinginan kita semua begitu. Jadi memang pada dasarnya bukan sekedar memimpin, hanya memimpin 6 tahun selesai, tidak. Saya pengen ada bekas ya. Dalam memimpin desa ini saya pengen ada sebuah monumen yang nantinya bisa diingat oleh dan dilihat oleh masyarakat. Monumen itu bukan dalam bentuk hanya bentuk fisik ya, tapi dalam bentuk karakter, membangun karakter ya. Ternyata di tahun ini di kepemimpinan Pak saya ya, kemudian desanya jadi seperti ini, masyarakatnya jadi disiplin, masyarakatnya jadi orang-orang yang jujur mengikuti pemimpinnya. Itu yang saya tanamkan ya. Kemudian pembangunan juga bagus, merata, dari jalan semua sudah kita selesaikan. Jadi setelah kita nanti tidak lagi menjadi kepala desa, jadi ada tinggalan ya, ada kenangan untuk masyarakat begitu.